Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syakara Maruf Syafi'i dengan NIM 241101010076 dari kelas A2. Saya di sini menjelaskan tentang teori perkembangan dalam dan biofemisme. Teori kognitif sosiokultural Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif anak tidak hanya hasil dari eksplorasi individu, tapi juga dipengaruhi secara besar oleh interaksi dengan orang lain. Budaya, norma, bahasa, dan kebiasaan di sekitar anak membentuk bagaimana mereka berpikir dan memahami dunia. Setiap budaya biasanya memiliki cara unik dalam mengajarkan konsep-konsep ini, yang berarti perkembangan anak sangat konseptual sesuai dengan lingkungan budaya mereka sendiri. Teori pemrosesan informasi. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan kognitif melibatkan manipulasi informasi, pemantauan, dan penggunaan strategi yang kompleks, mirip dengan cara kerja komputer dalam memproses data. Jadi intinya teori ini melihat cara kerja otak kita saat belajar seperti komputer, yaitu menerima info, menyimpannya, dan menggunakannya ketika dibutuhkan. Mengevaluasi teori kognitif. Teori kognitif itu membantu kita mengerti bagaimana seorang membangun pemahamannya sendiri secara aktif. Tetapi teori ini juga dikritik karena terlalu menyamaratakan, seolah-olah semua orang berkembang lewat tahapan yang sama, tanpa benar-benar memperhatikan bahwa setiap orang itu berbeda-beda dalam kecepatan dan cara belajarnya. Biofemisme dan perkembangan kognitif. Teori ini menekankan bahwa perkembangan terjadi sebagai hasil dari pembelajaran melalui pengalaman dengan lingkungan, bukan faktor internal atau kognitif. Skinner dan Bandura adalah tokoh penting dalam pendekatan ini. Pengkondisional operan Skinner. Skinner memperkenalkan konsep bahwa perilaku yang diikuti dengan penghargaan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti dengan hukuman cenderung dihindari. Ini membentuk dasar dari banyak teknik pengolahan perilaku. Jadi contohnya itu semisal anak kecil mendapatkan permen ketika membereskan mainan. Nah, dia akan lebih sering membereskan mainan karena sering di pikiran akan muncul diberi permen. Teori kognitif sosial Bandura. Bandura mengembangkan teori bahwa selain pembelajaran melalui konsekuensi, individu juga belajar melalui observasi dan meniru perilaku orang lain. Menekankan pentingnya model sosial dalam perkembangan anak. Contohnya, seorang anak kecil yang melihat kakaknya dihukum akibat berbohong. Mungkin anak ini akan belajar untuk tidak berbohong karena dia sudah melihat kakaknya dihukum. Mengevaluasi teori perilaku dan kognitif sosial. Nah, kelebihannya teori-teori ini membantu kita memahami pengaruh lingkungan dan menunjukkan pentingnya penelitian ilmiah dalam mempelajari kehidupan. Dalam mempelajari perilaku, kritiknya mereka cenderung mengabaikan pemikiran internal dan tidak cukup memperhatikan bagaimana perubahan perkembangan mempengaruhi perilaku kita. Komponen pengkondisian klasik. Dalam eksperimen Pavlov, awalnya makanan membuat anjing mengeluarkan air liur. Setelah suara bel dibunyikan, sebenarnya bersamaan dengan makanan, lama-lama suara bel saja sudah cukup membuat anjing mengeluarkan air liur. Ini menunjukkan bahwa lewat pengalaman berulang, otak bisa membentuk hubungan antara dua hal yang tentunya agak berhubungan. Generalisasi diskriminasi dan kepunahan. Generalisasi jadi saat respon yang sudah dipelajari untuk satu stimulus juga muncul untuk stimulus lain yang mirip, sedangkan diskriminasi terjadi saat makhluk hidup belajar untuk hanya merespon stimulus tertentu dan mengabaikan yang lain meskipun mirip. Desensitisasi sistematis ini membantu orang mengurangi rasa takut dengan cara membiasakan diri menghadapi situasi yang bikin cemas sambil melakukan hal-hal yang bikin rileks. Mengevaluasi teori perilaku dan kognitif sosial sangat bagus untuk menjelaskan respon otomatis seperti rasa takut dan cemas, tapi kurang cocok untuk menjelaskan perilaku sukarela. Pengkondisian operan juga disebut pengkondisian instrumental, adalah suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas bahwa perilaku tersebut akan terjadi. Nah, jadi jika hasilnya menyenangkan, perilaku akan diulang. Jika hasilnya tidak menyenangkan, perilaku akan dihindari. Penguatan dan hukum penguatan. Konsekuensi peningkatan probabilitas terjadinya saat suatu perilaku, sebaliknya hukuman adalah konsekuensi yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Kesimpulannya, presentasi ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan perilaku anak dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, serta pengalaman lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.